Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat perbaiki, salawat perbaiki, sifat perbaiki, baca salawat perbaiki, salawat semakin salawat kita baiki, insyaallah kehidupan kita akan lebih takbir. Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa sallallahu wa barik alaihi wa sahbihi. Jadi saya emosi nih. Malam ini saya bersama Mas Ruli. Ruli ini dia diusir sama istrinya, namanya Aisyah. Yes, salam. Diusir di rumahnya. Sama mertuanya diusir. Saya menganggap dia itu orang miskin. Dia itu orang kerjanya itu uangnya nggak ada apa-apanya, kecil. Ini dipaksa kalau mau kembali lagi ke sini, dia ngomongnya harus ngejual ginjal dia. Yes, ginjalnya harus dipaksa dijual untuk modal dia renov rumah, untuk belanja shopping. Kan kurang ajar. Masa suami mau didolimin, ginjalnya sudah dijual, terus terijilannya dijual semua. Soak ini si Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kenapa kamu kesini lagi? Hah? Siapa, Nak? Ada siapa? Ini nih si Ruli yang miskin. Ngapain? Tahu mau ngapain kamu kesini? Hah? Udah siap kamu jual ginjalnya untuk saya? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu jangan kasar sama suami. Kamu siapa? Saya bukan siapa-siapa, saya Doraemon. Saya tetangganya dia. Udah diem kamu. Kamu Aisyah. Jangan ikut campur. Kamu rumah tangga Aisyah. saya. Kamu Aisyah. Iya, saya istrinya dia. Ini? Saya ibunya ini. Nah, itu? Kamu kesini lagi ngapain? Itu siapa? Ini calon Ini pacar suami. saya. Oh. Kamu tuh nggak kapok-kapok kesini lagi. Kapan mau jual ginjal? Oh, kamu sudah punya pacar. Iya. Berapa kali saya bilang? Siapa anak ibu? Siapa nih? Udah biarin, nggak apa-apa. Suami saya Cuma ini pengangguran ini. Boleh kita ngobrolnya di depan? Boleh, Mas. Saya udah Iya. jelas pengusaha Masuk, nih. Perkenalkan Pak, nama saya Doraemon. Oh, kamu pacarnya si Aisyah, Doraemon, pacar iya. yang baru. Iya. Gila kamu Pak Soak. Oh, kamu yang gila. Macam-macam. Dan macam-macam apa? Bilang-bilang Kamu yang teman gila. saya kurang ajar kamu ya. Lah, dia masih hidup. Kamu Ini urusan kenapa malah saya. pacaran sama si Ini Aisyah? sudah ini. tidak berguna. Urusan saya, jangan ikut campur kamu. Kamu ngapain? Kamu mau dekingan siapa kamu ini? Mau Usir aja, siapa Bu. kamu? Dia Ini siapa udah ini? tidak berguna. Hah? Dekingan siapa Dengan ini? nama teman saya. Mau dekingan kamu? Backingan apa? Yang sopan Bu, ini manusia loh, ini bukan setan. Nggak apa-apa. Ini bukan Kamu semut. tuh berguna. Saya muak lihat kamu Teman tuh. saya aja nih. Pengangguran terus. Orang kaya. Terus urusannya apa itu? Harga diri kamu. Urusannya apa minta ginjal dia? Secara anak saya aja. Lah terus kamu memaksa ngambil Iya. ginjalnya dia Ini kenapa? harus kamu jual ginjal. Ayo Mas. Maksudnya apa? Mau Ginjal? kan dia udah siap jual ginjal, makanya dia kesini. Lah kamu sudah punya pacar, ya sudah jangan ganggu dia. Kamu silakan aja sama dia. juga cinta sama saya. Cinta apa? Ngapain ikut Ya kamu campur jangan urusan maksa saya? dia untuk jual Udah ginjal. Nok, Kamu biarin sama ini aja Nok. Ini bos lele Nok, bos lele. bos apa kamu? Kamu akan bahagia hidupnya sama Kamu ini. jangan ikut campur ya. Ya saya sekarang ikut campur. Hah?
Ditarik apa kamu? Mau dibawa kemana? Ayo ditarik. Mau dibawa kemana kamu? Ini Kamu jangan jual ikut-ikutan. ginjalnya. Mau dibawa kemana? Hah? Dia mau itu jual ginjalnya. Hah? Kamu jangan Siapa ikut-ikutan. yang mau ngambil ginjalnya dia? Ada di dalam dukun saya. Oh, dukun kamu. Iya. Oh, mau diambil ginjalnya. Iya. Awas minggir Pak, jahat kamu. Hati-hati. Jangan Jahat ikut-ikutan. kamu. Kalau kamu mau ikut-ikutan, hadapin dulu saya. Jangan kayak gitu Pak. Saya datang ke sini baik-baik loh. Dia kasihan Ciruli. Iya, biarin aja urusan dia. Kenapa malah itu mau? Ikut-ikutan. Itu di dalam ada siapa? Ada dukun. Oh, guru kamu. Iya. Itu yang mau ngambil. Iya. Ngambil ginjalnya. Iya, betul. Soak kamu Pak. Kamu yang soak. Edan semuanya. Kamu yang edan. Saya jotos semua nih kamu. Ayo kau berani. Ayo. Maju sama saya. Berani saya. Siapa takut saya? Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustami kali ini sedang berhadapan dengan anak buah Kiai Alwi, sekaligus dia adalah juga teman bos Lele yang menjadi pacar Ning Aisyah, istri dari orang yang akan Kang Ujang Bustami bantu pada kali ini, si Ruli. Rupanya, si Paijo ini berusaha menghalangi Kang Ujang Bustami yang hendak menolong si Ruli, yang mana katanya saat ini si Ruli itu akan diambil bagian organ dalamnya untuk dijual kepada orang kaya, demi bisa mendapatkan uang yang sangatlah banyak jumlahnya. Kang Ujang Bustami sendiri, beliau datang kali ini adalah karena hendak menolong si Ruli tersebut. Yang mana, cerita dan kisah pilu si Ruli ini Kang Ujang Bustami ketahui, adalah dari salah satu perangkat desa yang merasa prihatin akan nasib anak malang yang sudah tak mempunyai ayah dan ibu tersebut. Dan untuk mengetahui kebenaran akan cerita Pak Perangkat Desa, Kang Ujang Bustami pun kemudian menemui si Ruli secara diam-diam. Hingga akhirnya si Ruli ini menceritakan kisah pilu hidupnya yang terus-menerus menerpa dirinya. Dia yang adalah sebatang kara, karena ayah dan ibunya sudah tiada, kini dia hanya pasrah dan hanya bisa diam dan menerima perlakuan-perlakuan buruk istri dan juga ibu mertuanya. Pada awalnya, dia menikahi Ning Aisyah karena memang ada timbul cinta di antara mereka berdua. Pada awal-awal pernikahannya, si Ruli dan Ning Aisyah hidup dengan sangat bahagia. Namun begitu usaha jualannya mengalami kemunduran, karena banyaknya saingan, maka si Ruli ini pun memutuskan untuk kerja serabutan seadanya saja. Penghasilannya kini tidak menentu, sehingga terkadang mereka harus berpuasa dan makan seadanya. Hingga kemudian, datanglah seseorang yang mengaku sebagai bos Lele. Walaupun sang bos Lele itu sudah tampak tua, namun karena dia seringkali memberi ikan lele, dan bahkan kemudian menjanjikan hal-hal indah, maka si ibu mertua pun mulai tergoda dan mulai membujuk putrinya. Tak disangka, Ning Aisyah yang jarang diajak ke mall, dan bahkan diajak belanja serta makan di sebuah restoran itu, dia mulai goyah iman dan kesetiaannya. Lama-lama, Ning Aisyah memperlakukan si Ruli dengan kasar dan semena-mena. Si Ruli selalu disuruh mencuci, menyapu, bahkan juga memasak. Si Ruli yang pendiam ini hanya diam dan menurut atas semua perintah dari istri dan juga ibu mertuanya. Akan tetapi, rupanya sikap si Ruli yang penurut ini justru membuat si bos Lele mempunyai pikiran jahat. Karena si bos Lele itu, dia kemudian menyarankan agar si Ruli itu menjual ginjalnya kepada orang kaya, maka dengan demikian Ning Aisyah dan ibunya itu akan mempunyai uang yang banyak, yang nantinya bisa digunakan untuk merehab rumah, membeli tanah dan sawah, bahkan bisa sebagai modal untuk mereka menikah.
Bahkan si Lele ini juga memperkenalkan seseorang gurunya, Kiai Alwi. Yang mana, katanya Kiai Alwi itu bisa mengambil ginjal secara gaib, tanpa perantara seorang dokter. Gambaran-gambaran indah pun akhirnya membuat Ning Aisyah dan ibunya itu langsung menyetujui usulan dari si Bos Lele. Dan berita akan diambilnya ginjal si Ruli inilah, yang akhirnya membuat seseorang yang merupakan perangkat desa itu menceritakan si Ruli kepada Kang Ujang Bustomi. Dan rupanya, sang Kiai Alwi itu memang sedang berada di rumah Ning Aisyah itu, untuk menunggu kedatangan si Ruli tersebut. Dan kini, si Paijo ini tidak mau memberi jalan kepada Kang Ujang Bustomi, karena setelah mereka beberapa hari menunggu kedatangan si Ruli, kini mereka tidak ingin ada orang yang akan merusak rencana mereka untuk mendapatkan ginjal lelaki malang tersebut. Dan akibat si Paijo ini ngeyel dan terus berusaha menghalangi, maka Kang Ujang Bustomi pun segera saja menghajar si Paijo ini hingga dia tepar dan terkapar. Heh, mau apa kamu kesini? Apa urusannya kamu ngurusin pribadi saya, keluarga saya? Pergi kamu, yang jauh sana. Kabur kamu ke sana. Lah, saya kesini sih saya mau baru Bu. Kasihan dia, masa ginjal-ginjal mau diambil. Kamu, urusan si Ruli. Kamu tuh mertua biadab. Dia nggak jadi masalah ya. Mertua soak kamu. Ini mantu saya, ini ajudan saya. Temennya dia. Mantu apa kamu? Potong aja deh kayak gini, kamu Bos Lele. Yang ada kamu bos apa? Saja yang penting bos. Jangan-jangan kamu copet, Pak. Oh, kamu yang copet. Kenapa saya yang copet? Saya. Jangan ikut campur. Ibu istighfar, ibu lagi dipengaruhin dia. Ibu lagi dipengaruhin sama guru-gurunya dia. Macam kamu. Nggak mau saya istighfar. Kasihan Bu. Ngapain istighfar? Ini menantu benar nih, sama menantu saya yang benar ini. Sudah kamu pulanglah. Jangan-jangan kamu numpang Jangan di sini mertua kamu. juga kamu. Pergi yang jauh. Jangan bohong kamu. Nggak bisa kurang ajar kamu. Ngaku Menghina saya. kamu ditumpakin juga sama dia, jangan-jangan. Enggak, enak aja. Nggak bisa. Lah, kamunya janda ya dia Ya ditumpakin. nggak mau lah saya, dia mah calon Biarin menantu aja saya. walaupun ditumpakin. Dia janda juga. Tuh kan, Ya. soak semua. Ya biarin aja. Jangan ikut campur kamu. Ya sekarang saya ikut Udah sana campur. kabur, yang jauh kabur daripada kamu nanti mati di sini. Mending itu aja Bu yang diambil ginjalnya dia Kamu diambil aja pergi. Enak ginjalnya. aja. Jangan pulang aja daripada mati Enggak, di sini. nggak mau. Ibu yang dicari apa emang? Emang si Rulinya apa? Duit, ini bos duit, itu bos duit, ini bos duit. Duit apa ini bos penipu Bu? Dia copet Bu. Ini copet di Enak saja terminal kamu Bu. bilang Saya. Ini bos lele. Dia Enggak, copet. enggak. Jangan ikut campur. Udah kamu pergi dari sini, Lebih baik. yang jauh. Usir aja, Bu. Jangan Daripada ikut mati di keluarga sini, saya. kamu pergi Jangan ikut aja. campur keluarga saya. Bu, dia Lebih baik copet. kamu kabur. Bu, dia copet di Daripada kamu terminal. mati di sini. Hajar aja, Bu. Udah. Dia copet Bu. Copet. Copet apaan? Bukan copet dia, bos ini. Calon menantu saya ini. Copet. Jangan Bos macam-macam. ini banyak duitnya. Saya jotos nih Bu. Oh, nggak takut saya. Ngapain? Takut sama situ urusannya. Oh, udah hajar Bu. saya. Jangan angkat Bu. Hajar. Udah pergi aja daripada lu mati di sini. Sudah, kamu sana semua. Urusan saya. Sana. Enak aja. Ya kamu yang enak aja. Jotos sama saya. Nggak takut saya, nggak takut. Ya saya juga nggak takut.
Diam. Parah kamu. Istighfar bisa kamu. Waka aja kamu. Parah. Pergi kamu. Rupanya pacar Ning Aisyah dan temannya itu masih tidak mau menyerah. Walaupun sebelumnya si Paijo itu sempat Kang Ujang Bustomi hajar hingga dia tepar, namun karena kini dia bersama dengan temannya, maka si Paijo ini menjadi semakin percaya diri, bahwasanya mereka pasti akan bisa mengalahkan Kang Ujang Bustomi pada kali ini. Mereka berdua pun kemudian saling bahu-membahu melancarkan serangan-serangan mematikannya kepada Kang Ujang Bustomi. Mereka tidak ingin usahanya yang hampir berhasil itu digagalkan, sehingga kini mereka menyerang Kang Ujang Bustomi secara bertubi-tubi. Akan tetapi, seberapa keras usaha keduanya, pada akhirnya mereka bisa dibuat bertekuk lutut dan tak lagi bisa berdaya. Kang Ujang Bustomi pun kemudian membuang ilmu-ilmu hitam keduanya. Kang Ujang Bustomi pun juga meminta mereka jangan lagi mengganggu rumah tangga orang lain. Dan apabila sampai di kemudian hari mereka ditemukan berbuat kerusakan dan perpecahan yang mengakibatkan keonaran, maka Kang Ujang Bustomi tak akan memberi lagi mereka kesempatan dan ampunan. Setelah mereka berjanji akan insaf dan bertaubat, Kang Ujang Bustomi membiarkan mereka untuk pergi meninggalkan rumah Ning Aisyah ini. Semoga Kang Ujang Bustomi akan berhasil melaksanakan perjuangannya dalam rangka memberikan keadilan dan pertolongan kepada si Ruli ini. Dan semoga nantinya Ning Aisyah dan ibu mertuanya itu bisa sadar dari pengaruh-pengaruh, dan juga bisikan-bisikan dukun dan orang-orang tak bertanggung jawab semacam oknum Kiai Alwi tersebut. Amin. Ngapain Anda masih di sini? Hah? Mau ngapain Anda? Ikut campur urusan saya. Aisyah, kamu lagi edan. Enggak. Anda yang edan, bukan saya. Kenapa kamu jadi gila kayak gini? Itu suami kamu lagi diapain? Enggak, dia udah mati. Biarin. Sama Abah Alwi mau diambil ginjalnya, saya pergi. Kamu edan, kamu. Tahu kamu edan. Keluar kamu. Anda berani sama saya? Sini. Sini kamu. Berdiri sini. Duduk. Berdiri. Kenapa? Kamu waras. Kenapa? Kenapa Anda ikut campur urusan saya? Aisyah, kamu lagi nggak waras. Saya waras, Anda yang gila. Mati itu kasihan, itu suami mau dibunuh kayak gitu dimatiin. Biarin, dia miskin. Miskin apa? Dia gak punya apa-apa. Emang kamunya sudah kaya? Sudah. Saya punya pacar, Bos Lele. Bos lelenya sudah mati tuh, dimakan lele. Belum. Mati nggak ada tuh, sok dicari. Gara-gara kamu. Kurang ajar ya kamu ya. Dia bukan bos lele, tadi ngomong sama saya. Enggak, dia Bos Lele. Dia bos copet di pasar. Bos Lele. Kamu kenapa? Kamu yang kamu belum dikasih apa-apa kan? Kamu katanya digaji. Nanti ini kan mau direnovasi rumah saya. Yang ada ini nggak direnovasi, ini dipasang bom, nanti meledak, ini nanti hancur. Nanti kan direnovasi, Anda tidak tahu aja. Rata nanti dengan tanah nih, dibom sama Kamu dia. aja ikut campur terus. Kamu jebol nanti hamil kamu. Ya nggak apa-apa kan, saya mau nikah sama dia. Nikah apa, dia setan, dia siluman. Jangan mau nikah sama setan, sama Orang dia siluman. baik, punya harta banyak. Harta dari apa tadi saya sudah ngomong itu. Burung aja udah nggak punya, dia udah mati. Ada, emang kamu tahu apa? Saya jotos kamu. Dia mau, Ajar kamu ya. emang dia mau janjiin beli jet pribadi gitu, Iyalah, apartemen gitu. iyalah. Yang ada dia Keliling beli, Eropa. yang ada nanti dia ke pasar malam naik ke Midi. Kamu Ya nggak mau kalau itu masih Ruli gitu. nice, so aja nanti dia beli entop kamu di pasar malam, beli cilok. Mau lah.
Sama si Ruli, itu yang miskin. Lagi diambil ginjal. Duduk. Parah aja kamu. Kamu gak wah. Kenapa Anda ikut campur urusan Diam. saya? Duduk. Tonjolin kakinya. Parah aja kamu. Awas kamu pergi. Hei, siapa kamu? Saya Pak Ali. Nah, ngapain kamu dia kayak gini? Ngobatin ini. Mau ngambil jantungnya ini. Ya kamu saya ambil jantungnya sama saya kamu. Boleh? Mau Keluar kamu. kapan? Mau coba-coba sama saya? Keluar kamu. Hah? Kurang ajar. Ya kamu yang kurang ajar. Kurang ajar nih. Kamu nggak waras pak. Kenapa enggak Pak? Kenapa? Dia masih suaminya dia pak. Enggak apa-apa. Karena dia suaminya itu nggak bisa kerja. Iya. kerja. Pulang buat nafkahin. Terus kamu itu mau ngambil, emang kamu bisa ngambil ginjal? Pintar. Saya pintar ngambil jantung. Kamu bisa ngambil jantung bisa? Iya, pintar ngambil ginjal. Jangan-jangan kamu sudah numbakin dia pak? Enggak. Enggak, ya. Jangan bohong pak. Enggak. Enggak bohong, enggak bohong. Kamu mau apa dengan saya? Mau coba-coba? Parah Ah. kamu pak. Mau coba-coba? Oh parah. Mau aja. Hah? Hah? Kamu Mau parah. coba, mau coba-coba sama saya? Saya jotos kamu pak. Mau saya Mau? jotos pak. Mau? Oh mau saya Mau. jotos. Mau lawan saya? Ya, saya mau. mau. Ayo. Ya sini kamu.
Diam. Gak waras kamu. Tahu nggak waras kamu? Gak usah teriak-teriak kamu. Saya terkek kamu. Tahu kamu salah. Mau saya ambil jantungnya kamu? Mau saya ambil jantungnya kamu? Lah ya sama Pak, dia nggak salah nggak apa. Kamu mau ngambil jantung, nggak mau ngambil ginjal? Parah. Edan aja. Kamu numpakin ya? Udah ditumpakin ya? Udah ditumpakin. Tumpakin belum dia? Mati dia. Kejat-kejat. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Bangun kamu. Bangun. Nundukkan kepalanya. Bangun. Baca istighfar. Bangun semuanya. Minta maaf sama Ruli. Minta maaf sama menantu kamu. Tuh, minta maaf kamu. Jahat kamu. Minta maaf kamu. Ruli, maafin ibu Ruli, maafin ibu Ruli, maafin ibu. Ibu udah meninggal, Ruli. Kamu jangan sedih sama anak saya, Ruli. Maafin ibu Ruli. Muntahin semua urusan, keluarin. Muntahin semua urusan, keluarin. Bangun, keluar ikut saya kamu. Keluar ikut saya. Tinggalin tempat ini. Keluar ikut saya. Gantung kamu. Sini. Mata nih.